kamu ditakdirkan jadi beriman entah dengan jalan apa saja, itu sebenarnya hidayah. Kalau Tuhan nggak ngasih hidayah, meskipun orang tuamu muslim, mungkin sekarang kamu sudah bosan sama Islam. Apa nggak capek Allah itu lihat sholat kita sejak dulu gitu aja nggak berkualitas. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du. Bismillah, kita akhirnya bisa mulai lagi ngaji filsafat kita setelah off selama hampir 3 bulan ya. Ya alhamdulillah saya bisa libur 3 bulan. Bisa ambil nafas sebentar. Mulai puasa Syawal, sekarang Dzulqa'dah sudah mau habis, bentar lagi Zulhijjah. Saatnya kita mulai lagi, mumpung bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu bulan santai-santai, duduk-duduk. Ya, karena musim panas itu Ramadan itu kan artinya terbakar, karena memang musim panas. Puncak-puncaknya Syawal. Syawal itu meningkat. Sebelum ada Islam, Syawal itu bukan meningkat amal ibadahnya atau lulus dari Idul Fitri, enggak, panas. Sisa-sisa panas itu masih ada sampai bulan Dzulqa'dah. Makanya terus orang Arab hanya pakai kaos oblong terus duduk-duduk depan rumah, maka disebut bulan Dzulqa'dah zaman itu. Makanya ono bulan kok artinya dengok-dengok itu kan khas, tapi ya memang kayak gitu. Ya maknanya aja terus diislamkan. Ramadan itu bulan apa, Syawal itu meningkat, Dzulqa'dah apa. Aslinya ya memang ini bulan santai-santai duduk-duduk. Makanya kita mulai santai-santai duduk-duduk sambil belajar filsafat lagi. Boleh layah-layah di sini bebas. Kalau mungkin ada yang baru, mungkin kakinya selonjor, ndak apa-apa, ndak harus silo, ndak harus ya. Tidur juga ndak apa-apa, sama sekali nggak ada yang larang. Di sini bebas. Ya semoga kalau sambil tidur lebih bisa masuk filsafatnya. Loh iyalah, kalau melek kan susah. Oke, pokoknya ngaji jalan terus. Ada halangan apapun jalan, kan gitu. Kemarin saya dilapori katanya Facebooknya hilang. Facebook nggak beli, hilang ya bikin lagi. Ya kan? Tidak apa-apa, pokoknya jangan nyerah. Jenderal Sudirman kok nyerah? Jenderal Sudirman itu dibomi Belanda itu, Soekarno aja nyerah, dia juga disuruh nyerah, nggak mau. Padahal sedang sakit paru-paru parah, itu diterima grill ya dia. Makanya dikasih nama Masjid Jenderal Sudirman itu jangan gampang nyerah. Godaannya mesti banyak. Jadi sebagai jamaah Sudirman juga gitu, jangan gampang nyerah. Meskipun sudah semester tua, yuk dilanjutkan kuliah tetap. Oke, ya, nggak ada kata menyerah. Ya, Jenderal Sudirman itu, yang saya ingat dari Jenderal Sudirman itu perokok berat. Jenderal Sudirman itu sampai sayangnya sama rokok, sampai dilarang sama dokternya itu dia kelimpungan, akhirnya yang disuruh ngerokok istrinya. Jadi istrinya suruh ngerokok depannya, terus asapnya disumburkan ke wajahnya. Jadi istrinya namanya Ibu Siti Alfiyah. Jadi suruh tolong ngerokok neng ngarepku, terus semprot ke di wajahku. Jadi dia nyedot rokok yang disemprot gini istrinya. Jadi kalau ditanya dokter, ngerokok pak? Enggak, saya ngerokok istrinya. Ya, seperti itu. Itu strateginya Jenderal Sudirman.
Bisa ditiru bagi yang tidak punya uang beli rokok. Kamu dekatlah temanmu yang rokok, terus sedotan hasil sedotannya dia. Itu bagi-bagi asap rokok sedekah. Jadi merokok di depan orang yang merokok itu sedekah. Cuma di depan orang yang nggak ngerokok itu penyakit. Oke, Jenderal Sudirman itu Hizbul Waton Muhammadiyah, tapi sakti, bisa nyowok, bisa punya keris, bisa punya jimat. Itu Jenderal Sudirman. Banyak cerita-cerita Jenderal Sudirman nyembuhin orang sakit dengan air putih yang difatihai. Punya banyak koleksi keris. Beberapa kerisnya yang ditaruh di museum bisa hilang, tidak tahu kemana, karena kerisnya sakti-sakti. Padahal dia Muhammadiyah Hizbul Waton. Tapi yo perang zaman itu kan nggak peduli NU Muhammadiyah, yang penting selamat toh. Masa punya keris sakti ya dipakai aja. Banyak mitos-mitosnya. Sekali-sekali mungkin ada ya bikin kajian tentang Jenderal Sudirman. Mumpung ini Masjid Sudirman, ya nanti takmirnya suruh bikin seminar internasional tentang Jenderal Sudirman dari sisi mistik dan kliniknya. Selama ini kan selalu sisi rasional sama sisi kepahlawanannya. Sekali-sekali pakai Jenderal Sudirman yang bagian mistiknya. Ada cerita waktu dikepung oleh Belanda, dia punya keris kecil itu. Jadi kerisnya cuma diangkat ini, di atas itu pesawat. Tiba-tiba hujan deras, angin besar, dan pesawatnya tidak sanggup, terus pergi lagi. Ada cerita waktu sudah kepepet, pasukan Belanda sudah di depannya semua, ini pasukan sudah depan-depan, tinggal selangkah lagi ketemu. Dia ngambil bubuknya merica itu, ditiup, nggak ada satupun Belanda yang lihat pasukan sebanyak itu. Ceritanya, iya kan harus diteliti. Cerita itu kan nggak ada asap kalau nggak ada api. Makanya coba diteliti. Buku-buku Jenderal Sudirman sih banyak, tapi yang menggali bagian ini masih jarang. Yo nanti kalau susah nyari bahannya, kita fatihai aja Jenderal Sudirman, supaya ngerti nanti cerita sendiri. Oke, bismillah, kita mulai. Ini melanjutkan yang sebelum puasa ya. Sebelum puasa kemarin kan kita ngomong tentang Tuhan yang dibunuh sama orang-orang barat. Jadi filsafat barat modern itu hampir, mungkin hitungan saya 70-an% itu agak sinis terhadap agama dan Tuhan. Argumen apapun yang membuktikan Tuhan terus dibantai sama orang barat. Oke, mungkin saya butuh 2 atau 3 pertemuan lagi sebagai counter pertemuan sebelum Ramadan. Jadi untuk melacak, mencari atau mengcounter argumen-argumen sebelum Ramadan. Hari ini kajiannya tak sebut ontoteologi. Ontoteologi itu kajian membuktikan adanya Tuhan. Minggu depan mungkin khusus sesi untuk mengcounter argumen-argumennya kelompok ateis. Dan minggu depannya lagi, mungkin yang terakhir, kalau kita tidak bosan, saya ingin mengulas sedikit tentang sejarah Tuhannya Karen Armstrong. Ya, karena meskipun itu judulnya sejarah Tuhan, sebenarnya isinya dialektika ketuhanan agama Yahudi, Islam, dan Kristen. Jadi kita masih ketemu 3 lagi. Setelah itu refreshing sebentar, sesi baru. Mungkin rencana saya ke Jepang. Ya, ada beberapa tradisi filosofis religius yang perlu kita tengok yang ada di Jepang. Terus nanti seperti pola kita selama ini, kembali lagi ke barat, entah nanti isu apa. Kalau Tuhan sudah, mungkin manusia, mungkin apa gitu. Terus kembali lagi ke timur. Ya kalau ada waktu kita tengok juga Indonesia yang milik kita sendiri. Terus ke barat lagi, dan polanya akan begitu sampai Ramadan yang akan datang, terus libur lagi. Ya, jadi kurikulumnya itu. Ya, terus
Libur lagi 3 bulan, alhamdulillah. Oke. Ya yang semester-semester tua berarti ini sudah hampir 3 tahun, sudah waktunya KKN dan skripsi. Jangan di sini terus. Kalau kamu di sini terus berarti nggak lulus-lulus. Pokoknya yo 4 tahun lah, terus berarti sudah waktunya kamu lulus. Oke, bismillah ya. Kita mulai. Apa mas? Suaranya? Disipkan dulu nggak apa-apa. Sudah ya. Kamu di situ terus, berarti jangan pindah-pindah. Kalau dipegangi tidak bunyi. Oke, ontoteologi. Ini istilah sebenarnya gabungan antara teologi dan ontologi. Gabungan, kalau teologi itu kan theos dan logos. Kalau ontologi itu ontos dan logos. Ta-onta. Ta-onta itu bukan onta di lidahnya orang Madura. Ta-onta. Nda itu bahasa Yunani. Ya, artinya ada. Ta-onta itu artinya ada. Theo artinya Tuhan. Logi, logos itu biasanya ilmu pengetahuan, atau lebih tepatnya mungkin diskurs, wacana. Karena kalau saya ngomong ilmu pengetahuan, definisinya biasanya baunya sangat modern, yang sistematis, metodis, yang sejenis itu. Tapi mungkin logos itu lebih pasnya diskurs. Jadi ontoteologi itu berarti wacana, ilmu pengetahuan yang membahas tentang ada atau tidaknya Tuhan. Ini salah satu cabang filsafat yang mungkin jarang muncul di kampus-kampus. Munculnya biasanya di filsafat agama. Orang pertama yang memunculkan gagasan untuk membahas adanya Tuhan secara filosofis ilmiah itu Immanuel Kant di bukunya Critique of Pure Reason. Nanti subbab yang bahas untuk teologi itu judulnya Critique of All Theology based upon the speculative principle of reason. Jadi silahkan, buku ini bisa di-download gratis, nggak usah bayar. Meskipun kendalanya ya saya tahu bahasa Inggris. Iya, kamu kan agak alergi. Alasannya saya anti kolonial pak, nggak mau dipaksa ngerti bahasa Inggris. Buat apa? Nasionalis saya pak. Oke, jadi istilah ini dari Immanuel Kant. Jadi nanti kalau kalian baca itu antara lain mengkritik belief, kepercayaan, keimanan teologis. Nanti Immanuel Kant juga punya buku yang lain yang khusus bahas agama, yaitu Religion Within the Limit of Reason Alone. Agama dalam batas-batas akal saja. Jadi yang seharusnya secara rasional Tuhan itu harusnya gimana? Yang seharusnya secara rasional sifat-sifatnya harusnya gimana? Hubungannya dengan manusia harusnya gimana? Dan seterusnya. Itu religion within the limit of reason alone. Immanuel Kant dapat dikatakan puncaknya tradisi filsafat modern. Sangat asik dengan ilmu dan filsafat sampai dia konon tidak menikah. Ya kalau di Islam mungkin tandingannya Suyuti dan kawan-kawan. Jadi ilmu pengetahuan itu enak, filsafat itu enak sampai dia nggak nikah. Ya, mungkin kalian juga gitu, kuliah itu enak jadi sampai pak lulus. Enak kuliah itu pak, makanya saya nggak mau cepat-cepat lulus pak. Mungkin gitu. Immanuel Kant ini orangnya, tapi jangan dikira dia orangnya tertib. Filosof yang rapi itu Immanuel Kant. Hidupnya timely. Jadi kalau biasa bangun jam 5 ya jam 5, pulang kantor jam 4 ya jam 4. Jadi orang-orang di
Tetangganya itu ngerti. Kalau Immanuel Kant lewat, ini berarti sudah jam 5. Kalau dia berangkat, jadi nyocok jam nunggu Immanuel Kant lewat aja. Jam 5 berarti. Dia nggak pernah miss. Orangnya sangat tertib. Dan nggak pernah jalan-jalan jauh. Konon perjalanan paling jauh sekitar 30 mil dari rumahnya. Itu pun karena mendatangi, zaman dia belum terkenal, untuk mendatangi anak yang mau dia les. Itu Immanuel Kant. Tapi dampaknya luar biasa dalam tradisi filsafat barat. Immanuel Kant ini di antara tokoh yang terkenal agak agnostik kalau dalam hal Tuhan, karena bagi dia urusan Tuhan itu tidak akan bisa dijangkau dengan akal. Tapi bukan terus disimpulkan menolak Tuhan. Kalau Immanuel Kant ya nggak bisa dijangkau dengan akal, bukan berarti nggak ada dan nggak bisa dipahami. Tapi akalnya nggak nyampe. Tapi agama itu penting. Oleh karena itu, sediakan ruang dalam dirimu untuk agama, untuk Tuhan, dan yang sejenis itu. Itu Immanuel Kant. Jadi dia punya paradigma agak dikotomis. Jadi agama ya agama sendiri, filsafat, ilmu ya sendiri. Satu urusan dunia, satu urusan akhirat. Jadi tidak harus ditabrakkan. Silahkan beriman, tapi tidak harus capek-capek membuktikan Tuhan itu ada apa enggak. Nah itu Immanuel Kant. Jadi ontoteleologi itu berarti teknik, logos, wacana, ilmu pengetahuan yang membahas adanya Tuhan. Malam ini kita jelajahi sebentar. Membahas Tuhan itu biasanya kita dihadapkan dua problem. Yang pertama, sampai hari ini belum ada jawaban tuntasnya. Tapi kalau yang kedua bisa. Sudah banyak yang membahas dan tuntas. Yang pertama, bisa nggak Tuhan itu dibuktikan secara rasional? Ini kayak sebelum Ramadan kemarin, ternyata semua argumen bisa mentah. Yo, kalian cek lagi, mungkin rekamannya masih ada. Pinjem ke yang belum download, pinjem yang lain, biar saya nggak ngulang. Jadi bisa nggak sih Tuhan dibuktikan secara rasional? Itu model pembuktiannya banyak dan semuanya bisa dibantah. Tapi kalau yang kedua, bisa nggak bahwa keimanan itu rasional? Kalau keimanan lebih mudah dibuktikan secara rasional. Kepercayaan bahwa manusia itu punya fitrah, punya kecenderungan untuk percaya dan bersandar pada sesuatu, itu lebih mudah dibuktikan. Ya wis, kamu sendiri buktinya. Sejarah manusia sendiri buktinya. Bahwa kita butuh sesuatu untuk bersandar. Kalau nggak ada sandaran, nggak bisa sama sekali kita hidup. Nah itu pertanyaan kedua, lebih mudah dijawab. Tapi kalau yang pertama, jangan-jangan Tuhan itu benar-benar ada nggak sih, masuk akal nggak sih? Itu kayak sebelum Ramadan kemarin, setiap jawaban bisa dibantah. Kita sebenarnya mengiyakan, apalagi jamaah masjid kan, dua-duanya kita iyakan, ya bisa. Cuma kita nggak pernah serius bahas. Isu-isu semacam ini kan bagi teman-teman mungkin, ngapain Pak bahas gitu-gitu, tidak menarik. Padahal ini kalau bahasanya Heidegger, ini eksistensial loh. Kamu hidup dengan ini. Kalau ini kamu nggak jalan, apalagi kamu nggak paham, berarti hidupmu hidup yang tidak sadar. Kalau bahasanya Heidegger kan orang-orang yang punya ciri dasman. Jadi orang-orang yang tidak sadar eksistensinya sendiri. Padahal dia bertuhan, dia beragama, tapi tidak tahu kenapa beragama, kenapa bertuhan ya. Begitu saja, atau ya manut bapak, atau ya manut ustadznya, atau ya selalu begitu. Jadi selalu manut. Ini pilihan problemnya. Dua-duanya dibahas nanti. Tapi ya itu tadi, yang kedua jawabannya lebih tuntas daripada yang pertama.
Oke, kita lihat akar permasalahannya. Kenapa sih kok jawaban tentang adanya Tuhan itu nggak tuntas? Karena Tuhan itu, kalau bahasanya Rudolf Otto, wholly other. Bahasa kalamnya mukhalafatul lil khawadis. Laisa kamislihi syai'un. Beyond human comprehension. Tidak bisa dipahami manusia. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang seperti itu. Jadi di pikiranmu muncul apapun, bukan itu Tuhan. Itu kan susah. Kamu menjawab apapun, bukan itu Tuhan. Itu kan laisa kamislihi syai'un. Makanya Ibnu Arabi lebih suka menjawab problem ketuhanan itu secara negasi. Makanya teologinya disebut teologi negatif. Tuhan itu, apa itu Tuhan? Tuhan itu tidak beranak, tidak diberanakkan, tidak besar, tidak kecil, tidak manusia, tidak, pokoknya tidak. Cuma ya susah kan kalau apa-apa itu tidak. Jawaban kalau semua tidak, itu kan tidak afirmatif, tidak mengkonstitusi sesuatu. Nah, ya silahkan kamu baca teologi negatifnya Ibnu Arabi dan beberapa teologi yang lain. Jadi kita yakini bahwa Tuhan itu tidak bisa dipahami, mukhalafatul hawadis. Tapi terus kok banyak orang yang mencoba memahami? Apa bisa? Yang terjadi selama ini ya bisa. Caranya secara logis atau secara analogis. Ya secara logis itu ya kayak kemarin argumen ontologis. Jadi direka-reka pakai akal. Lihatlah alam semesta ini. Kan ada penciptanya toh, nggak mungkin ada begitu saja toh. Itu logis. Atau analogis. Analogis itu kalau melihat tertibnya alam semesta ini dibandingkan dengan tertibnya rumah bikinan manusia, tertibnya ngaji, tertibnya ini kan sama-sama tertib. Tapi Allah mesti jauh lebih tertib. Nah itu kan menganalogikan ketertiban ciptaannya manusia dengan tertib ciptaannya Allah. Itu kan berpikir analogis. Kayak gimana ya sayangnya Allah itu? Yes, sayangnya Allah itu ya kayak mungkin sayangnya orang tua pada anaknya. Cuma Allah jauh di atas itu. Nah itu analogis. Tidak bisa dipahami tapi bisa dikiaskan. Jadi yang terjadi selama ini bisa spekulatif pakai akal atau model kias, analogi. Allah itu seperti bapak yang sangat menyayangi kita. Dia rela kerja keras, capek-capek hanya biar kita sukses. Nah itu, dan Allah jauh lebih kebapaan daripada bapak kita. Makanya sama orang barat dipanggil father. Ya kan, orang barat kalau manggil Tuhannya kan father. Ya, jadi bapak yang di surga. Nah itu untuk menyebut Tuhan. Lumayan, lebih dekat daripada orang Hindu. Kalau orang Hindu kan manggilnya Om. Jadi iya, kalau orang Hindu manggil Tuhannya Om gitu. Iya, nggak tahu tantunya ada di mana tiap hari manggil Om. Kalau orang Kristen manggilnya Bapak. Yang paling nggak akrab orang Islam. Orang Islam itu manggil Tuhannya sangat jauh. Jadi manggilnya aja pakai loudspeaker itu. Jadi diteriaki tiap hari 5 kali. Oke, jadi Tuhan tidak bisa dipahami. Kalau itu harus dipahami pakai akal. Namanya spekulasi. Filsafat yang membahas barang metafisik seperti Tuhan itu kan sering disebut filsafat spekulatif atau pakai jalan analogis. Analogis itu, di antara analogis itu kan memahami pencipta dari ciptaannya, itu kan analogis. Oke, terus
Oke lah, seandainya bisa dipahami pakai logika, pakai analogi, terus apa bisa diekspresikan, apa bisa dijelaskan. Begitu dijelaskan, apa tidak malah membatasi Tuhan? Begitu dijelaskan, Tuhan itu kayak gini loh. Tuhan itu Maha Penyayang loh. Nah, itu kan seakan-akan membatasi Tuhan sesuai definisi kita tentang sayang. Itu apa bisa? Ya bisa. Biasanya yang dilakukan apa? Language game. Ini sebenarnya teorinya Wittgenstein. Ya nanti next season mungkin kita setelah Tuhan bisalah kita ambil misalnya filsafat bahasa. Jadi language game itu ya bahasa itu tidak urusan maknanya apa, tapi urusan digunakan untuk apa. Bolehlah Tuhan itu kita sebut Maha Penyayang, yang penting bisa ditangkap. Maksudnya ya tidak seperti sayang-sayangnya manusia, ibu pada anak, cowok sama cewek, lebih jauh dari itu. Itu language game, sesuai gunanya, sesuai kesepakatannya. Jadi kalau ada yang tanya, Tuhan itu laisa kamislihi syai'un kan? Apa bisa dipahami? Bisa. Asal akalnya jernih, pakai akal namanya spekulasi, pakai logika, atau pakai analogi. Kalau misalnya ada hadis yang bilang berpikirlah tentang ciptaannya dan jangan berpikir tentang zatnya, itu maksudnya bukan kok terus nggak usah mikir Allah, mikir ciptaannya aja. Maksudnya apa? Pahamilah Allah lewat ciptaannya. Itu cara berpikir analogis. Kenapa? Kalau berpikir langsung tentang Allah, mungkin kamu tidak ketemu-ketemu. Pikiran memahami Allah kan susah ya. Kayak gimana sih Allah ini? Tidak konsisten sama sekali. Misalnya katanya penyayang tapi kok sering ada bencana. Katanya adil tapi itu yang koruptor, yang jahat-jahat kok malah uangnya banyak. Kita yang jujur tidak punya apa-apa dan seterusnya. Itu kan kamu bingung memahami langsung. Nah itu bisa pakai jalan analogis. Oke, nah terus seandainya sudah bisa dipahami, apa bisa diceritakan begitu saja, diomongkan begitu saja? Ya bisa. Setelah dihayati, diomongkan bisa. Caranya language game. Language game itu bahasa simbolik, tidak tergantung pada makna, tapi tergantung pada fungsi. Para sufi itu biasanya setelah mengalami penghayatan luar biasa berhubungan dengan Tuhan, diekspresikan Tuhan itu tapi pakai language game tadi. Bagi yang tidak paham language game, maka kadang-kadang dia salah paham terhadap kata-katanya para sufi. Sufi itu kan kayak orang yang jatuh cinta luar biasa sama Allah, termehek-mehek pokoknya Allah itu adalah segalanya. Itu kan kalau dianalogikan orang yang jatuh cinta kan juga begitu. Engkaulah segalanya, engkau ada dalam hatiku, kan gitu. Sufi kan juga bilang gitu, Allah ada dalam hatiku, tiap hari ku peluk, tiap hari kan tidak akan pergi dari diriku. Itu kan language game. Kalau dipahami, oh kok Allah ada dalam hati, Allah di situ berarti, wah musyrik itu, Allah masa ada di situ kan. Nggak, itu language game. Jangan dipahami harafiah. Kalau dipahami harafiah, ya tiap hari kamu ngamuk, ya kan? Lihat, wah itu murtad itu, wah itu kafir, akan selalu begitu. Kenapa? Loh, itu ekspresi dia. Kayak kamu kalau jatuh cinta kan keluar banyak kata-kata yang itu kalau diterjemahkan langsung dipahami letterlet itu ya mungkin ketawa orang baca, ya kan? Aku makan ingat kamu, aku tidur ingat kamu, itu orang moco iki opo sih. Kalau kamu menjauh dariku sakitnya itu di sini, itu kan orang bilang itu sakit. Nah, kalau diterjemahkan letterlock kan itu, oh hati-hati itu jantung loh, bawa ke rumah sakit aja. So ngerti kamu darah tinggi apa, jangan-jangan stroke loh, itu letterlock, itu language game. Untuk menunjukkan sakitnya di sini kan, itu bukan kok terus dadanya sakit terus kena darah tinggi, kena stroke, bukan itu language game. Sama ketika menjelaskan Tuhan, pakai permainan bahasa.
Ini nanti teorinya Wittgenstein. Language game itu yo contohnya banyak. Kamu tiap hari kan punya kode-kode bahasa sendiri, ya kan? Zaman bapak simbahmu mungkin nggak ngerti istilah jomblo itu apa. Nek di kampung saya dulu nek jomblo itu otak pikiran. Jadi jomblo nih gitu. Tapi sekarang kan berubah. Jomblo bagi kamu kan itu yang sedang nyepi dan nggak ada temennya itu. Ya, yo kalau nggak mau disebut jomblo, baru uzlah, nggak mau, sedang nggak mau berhubungan dengan yang lain. Jadi grup uzlah, grup yang nggak laku-laku. Oke, itu language game. Alay, kepo, itu kan language game. Kamu buka kamus besar bahasa Indonesia, nyari kepo, nyari alay, nggak ketemu. Tergantung penggunaannya. Jogja misalnya, dia punya language game sendiri. Misalnya itu Sarkem, Pasar Kembang. Itu kan language game. Hanya orang Jogja yang ngerti kode Sarkem. Yang nggak Jogja mesti bingung. Ayo jalan-jalan ke Market Flower. Bingung kamu Market Flower. Nah, ya kan, Market Flower, Pasar Kembang. Oke. Nah, itu kalau orang barat bingung, ayo let's go to Market Flower. Mau beli kembang mesti. Nah, ternyata beda, di sana tidak sekedar beli kembang, ada kembang yang lain. Nah, itu language game-nya Jogja. Kamu nelpon bapakmu, lagi di mana le? Pak, lagi di Pasar Kembang. Nyekar kopi itu mesti. Ya kan? Karena bagi bapakmu dianggap kamu mau ziarah apa mau nyekar. Nek Jogja, Sarkem itu tempat itu language game, tidak bisa diartikan harfiah. Oke, jadi inilah duduk permasalahannya, sehingga susah dibuktikan secara rasional, karena logiknya pasti spekulatif, atau kalau enggak analogis. Ekspresinya pakai language game, sehingga selalu mudah dicari celahnya. Kalau membuktikan Tuhan pakai akal. Kok ndak empiris saja Pak? Ya mesti ndak bisa. Membuktikan Tuhan secara empiris jane kok susah-susah toh Pak? Mbok Tuhan itu ditemui, terus difoto, diajak selfie, diupload di Facebook. Nah, ada toh Tuhan, kan selesai. Ya ndak bisa. Akal panca indera itu sangat terbatas. Empiris kan pakai panca indera. Akal itu yang metafisik nggak bisa dijangkau. Semi metafisik pun nggak bisa dijangkau. Ya contohnya semi metafisik itu di situ tak contohkan siaran televisi, handphone, TV itu kamu lihat ada orangnya, wah ada orang cakep-cakep, kan nggak bisa terus TV ini mau percaya mana orangnya, nggak ada. Ini kan semi metafisik. Barangnya bukan itu cuma image-nya, representasinya. Dia tidak ada. Misalnya HP, suaramu kok enak sekali, terus dibuka, loh kamu kok nggak ada di dalam. Ya memang itu cuma suaranya, pakai kabel transmisinya, itu semi metafisik. Yang kayak gitu pun ternyata tidak empiris. Empiris itu kan kelihatan barangnya, bisa disentuh, bisa diakses. TV cuma kamu lihat, wah penyiarnya kok cakep banget, ya kamu pegang TV, pipinya, loh bukan pipi yang kamu pegang, kan cuma kacanya TV. Jadi semi metafisik itu pun nggak bisa dijangkau oleh panca indera. Apalagi bahkan yang fisik tertentu. Contohnya di situ tak kasih contoh. Fisik tertentu itu jelas, misalnya dirimu sendiri. Hubunganmu sama ibumu kan kamu nggak membuktikan sendiri langsung. Kamu dikasih tahu toh, ini ibumu, ini bapakmu, kan gitu. Kamu kan kamu nggak ngerti waktu lahir itu kan. Akalmu juga belum lengkap, baru lahir. Begitu lahir apa kamu lihat, oh iya ini ibuku, kan nggak gitu. Ya kan? Atau begitu lahir terus sama susternya dibawa ke tempatnya bayi-bayi itu kan kamu percaya aja kan sama susternya. Ketuker juga nggak tahu. Ya kan bisa tes DNA Pak. Lo tes DNA berarti kan tidak empiris itu namanya kan. Kamu harus bersandar pada, percaya pada sistem teknologi namanya tes DNA.
Empiris itu kan diakses langsung. Jadi bahkan yang fisik pun tidak selalu bisa dibuktikan secara empiris. Itu sehingga Ghazali bilang pembuktian empiris itu pembuktian yang paling lemah. Jangan mudah ketipu dengan yang empiris-empiris. Casingnya bisa iPhone 6, tapi nek isinya diganti smartphone G, apa kamu yang ngerti? Ya kan, kamu gak ngerti tau, kamu terpesona, iPhone 6 ini. Nanti nek HP ini lelet, mau anggap, oh ini mesti salah operatornya, salah aku. Padahal mungkin sama yang punya diganti. Ini sini Nokia zaman dulu, apa Nokia 3310, apa berapa. Nggak ada sekarangnya pakai Nokia 3310. Padahal itu Nokia yang legend itu. Ya kan, zaman awal-awal HP itu kan legend, di mana-mana orang pakai 3310. Oke, kemudian jadi empiris. Lah wong membuktikan yang fisik aja pontang-panting dia, apalagi membuktikan Tuhan. Jangan percaya kalau ada orang ngomong saya ketemu sendiri Tuhan, sprek. Tidak bisa. Karena apa? Dia beyond, bahkan beyond metafisik. Apalagi yang metafisik, cinta, semangat, gairah, putus asa, itu barang metafisik semua. Belum ketemu yang setan, jin, gondorwo, metafisik apalagi. Metafisik itu gampang. Apapun yang tidak bisa kamu akses di luar fisiknya, itulah metafisik. Gaib itu kan sesuatu yang kamu belum tahu, karena nggak bisa akses, itu kan gaib. Kalau ada bahasa agama, kalau di Jalan Kaluirang misalnya ada sate enak, tapi kamu nggak ngerti, cuma dikasih tahu teman, maka sate di Jalan Kaluirang itu barang gaib bagimu. Ya kan? Karena kamu nggak tahu, nggak bisa akses. Jadi gaib itu tidak jauh-jauh. Tapi yang tiap hari hidupnya sama setan, jin, genderuwo, mungkin bisa lihat, bisa nyentuh, ya setan, jin, genderuwo bukan barang gaib bagi dia. Kan definisi gaib itu kan itu, sesuatu yang absen dari panca inderamu. Oke, itu pembuktian empiris. Pasti tidak berdaya untuk memahami Tuhan. Gimana dengan pembuktian rasional? Untuk membuktikan secara rasional butuh namanya premis mayor. Premis mayor adalah sesuatu yang harus kamu percayai dan tidak bisa dibantah. Kalau kamu bantah, premisnya bubar. Jadi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya namanya bukan rasional. Kayak rentetan itu loh. Segala sesuatu ada penciptanya, aku termasuk sesuatu, maka aku ada penciptanya. Itu logis sih. Cuma di mana di situ yang ngomong Tuhan? Loh, pencipta itu kan Tuhan, Pak. Loh, kalau gitu ya mikirnya nggak usah jauh-jauh. Segala sesuatu ada penciptanya dan pencipta itu Tuhan, berarti Tuhan ada, selesai. Termasuk aku berarti Tuhan. Tapi di situ sebenarnya nggak ngomong sama sekali Tuhan. Apalagi Allah. Kalau ada yang tanya, loh kalau pakai argumen itu apa nanti benar Allah? Jangan-jangan benar orang Kristen, Yesus. Jangan-jangan benar orang Hindu, Brahman, dan seterusnya. Nggak mengarah ke sana. Rasional kelemahannya adalah spekulatif. Spekulasi. Kalau itu spekulasi, orang bisa bikin spekulasi yang lain yang derajatnya sama. Dan spekulasi pasti ada tadi premis mayor yang wajib kamu percaya. Setiap manusia pasti mati. Ini kan kesimpulan yang apa iya sih? Kita kan belum nyampe di akhir zaman. Kalau ingin membuktikan setiap manusia pasti mati, itu kan harus ditunggu sampai kiamat selesai terus. Oh iya, ternyata setiap manusia mati. Kan gitu. Tapi kan kamu percaya saja, ya Pak, setiap manusia mati, kan selesai. Nah, jadi yang rasional sebenarnya juga tidak rasional, karena berawal dari premis yang dianggap pasti benar. Apalagi mikir Tuhan. Kalau nggak diawali dari percaya, berat. Maka katanya Ghazali, argumen rasional itu lebih bagus dari argumen empiris. Tapi juga mudah keliru, mudah ketipu.
Ya kan? Pikiran yang sesat itu kan banyak. Sesat menyimpulkan, sesat merumuskan, sesat memahami. Itu rasio. Kadang-kadang yang salah dijustifikasi jadi benar. Itu rasio. Tapi dia jauh lebih bagus daripada sekedar empiris. Kayak waktu SD itu, kamu sering dicontohin sama gurumu, ada pensil dimasukkan gelas. Secara empiris pensilnya kelihatan patah atau ya patah ya, kayak patah, kayak bengkok itu. Tapi kan akalmu bilang, oh enggak, itu tetap lurus, cuma karena biasnya air aja sehingga kelihatan patah. Nah, yang bisa bunyi kayak gitu akal. Jadi dia lebih bagus daripada empiris. Cuma begitu objeknya metafisik, akal juga kelimpungan. Karena dia bisanya spekulasi dan analogi tadi. Yaitu kayak sate di Jalan Kaliurang tadi kan. Terus kamu spekulasi, kira-kira mungkin mirip gak sama sate Kolombo itu. Kan kamu mikirnya selalu begitu. Kenapa? Kamu gak bisa akses langsung. Ketika gak bisa akses langsung, ya akalmu tidak berdaya untuk menyimpulkan. Yang bisa dilakukan spekulasi-spekulasi. Oke. Itu jadi membuktikan Tuhan ternyata juga tidak gampang. Maka ini tak, kalau tadi barat-barat, kita masuk ke Islam sebentar. Di Islam perdebatannya terus jadi rumit. Itu tak ambil contoh 3 klaster, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, yang sama-sama bahas Tuhan. Yang dibahas 4 hal. Tahu Allah itu ada. Yang kedua, tahu detail tentang Allah. Yang ketiga, tahu baik dan buruk. Yang keempat, tahu wajibnya mengikuti yang baik dan menjauhi yang buruk. Sejauh mana sih kemampuannya akal? Nah, tiga mazhab itu beda-beda. Kalau Asy'ariyah bilang akal itu cuma bisa menyimpulkan Tuhan itu ada, titik. Untuk 3 yang lain tidak bisa akal. Butuh bantuan wahyu, butuh informasi langsung dari Tuhan. Itu katanya Asy'ariyah, Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau Mu'tazilah bilang enggak lah, 4-4-nya bisa. Akal itu luar biasa. Akal bisa tahu Tuhan itu ada. Dia juga bisa ngerti kok sifat-sifat Tuhan, ihwalnya Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti sifatnya gini, pasti sifatnya begitu. Tahu baik buruk katanya Mu'tazilah, iya pastilah. Akal yang sehat pasti bisa membedakan mana baik, mana buruk. Ya yang baik harus diikuti, yang jelek harus dijauhi, pasti dia bisa. Itu Mu'tazilah. Kalau Maturidiyah sama-sama Ahlussunnah. Kalau Maturidiyah beda sama Asy'ariyah. Katanya Maturidiyah tahu tentang Allah ya, tahu tentang ihwalnya Allah ya, tahu baik buruk ya, tapi tahu mana yang harus diikuti dan mana yang harus dijauhi tidak bisa akal. Katanya Maturidiyah akal itu kadang-kadang trik. Barang jelek bisa jadi baik loh. Maka harus tuh ikut tuntunan, jangan ngarang sendiri. Misalnya kamu sama pacarmu nginep di hotel apa di losmen, atau kalau nggak kuat bayar nginep di warnet misalnya. Lah iya langganan kan gitu. Kalau pas bokek kan ya kemana lagi, paling kan warnet. Nah, itu janjinya ya nggak boleh. Tapi kan akalmu bisa justifikasi. Kalau ada orang nasihati, ada orang bilang, terus akalmu, ngapain sih kok ribut? Wong ini ya pacar-pacarku dewe, suka sama suka, nggak ada yang saling sakit menyakiti, kita antarodin. Ya kan? Ngapain kok orang lain itu cerewet? Kalau ada resikonya kita siap nanggung kok. Tenang aja lah, nggak usah ribut. Nah, ya kan? Yang bisa bilang kayak gitu kan akal. Jadi barang baik bisa jadi bagus. Lu kamu kok mahasiswa nyontek, lu ini jangan dilihat nyonteknya pak. Itu loh. Nyontek ini dalam rangka birrul walidain pak. Oh. Kalau saya nyontek,
lulusnya iso cepet. Kalau saya lulus cepet kan meringankan orang tua, Pak. Loh, jadi ini birrul walidain, Pak. Lo yang bisa kayak gitu akal. Jadi barang benar bisa jadi salah, barang salah bisa jadi benar. Maka katanya Maturidiyah tidak bisa. Urusan mana baik, mana buruk akal mungkin tahu, tapi mana yang harus dijalankan dan mana yang tidak, akal tidak tahu. Kalau hanya pakai akalmu mungkin puasa itu tidak efektif, Pak, kalau siang. Kontraproduktif dengan kerja kita, Pak. Kalau kita kan kerjanya siang, jadi lebih enak. Puasa itu efektif kalau habis maghrib sampai subuh, Pak. Karena di sana ibadah lebih tenang, bisa sambil tahajud, sambil ngaji, Pak. Kalau pagi, tidak efektif, Pak. Itu waktunya orang kerja. Nanti yang kuliah gimana, Pak? Kuliah itu kan wajib juga, Pak. Jadi lebih enak kuliah. Puasa itu, lu akalmu kan bisa bilang kayak gitu. Itu kan kayak perempuan yang nuntut sebaiknya kalau laki-laki boleh poligami, perempuan ya harusnya boleh poliandri. Itu namanya adil. Nah, itu akal. Makanya katanya Maturidiyah, nah, urusan mana yang boleh dilakukan dan mana yang jangan harus ada tuntutannya wahyu. Tidak bisa kayak Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah semuanya bisa. Atau sangat hati-hati. Kalau sangat hati-hati kayak Asy'ariyah, sangat terbatas. Hanya tahu Allah saja. Kalau mikir sendiri, ikhwalnya Allah, tidak bisa kita. Kalau katanya Maturidiyah bisa. Kita bisa menyimpulkan pakai akal bahwa yang namanya Tuhan, yang disebut Allah itu pasti maha kuasa, pasti tahu segalanya, pasti pengetahuannya meliputi masa lalu, masa kini, masa depan, karena dia Tuhan. Nah, itu akal bisa. Tahu baik buruk, ya pasti juga bisa. Nah, itu bedanya tiga aliran besar: Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah. Oke, kalau Khawarij gimana? Kalau Khawarij tidak tahu semuanya kecuali dari nas. Kalau Maturidiyah, wallahu a'lam bishawab. Jangan diputuskan apa-apa, serahkan semuanya pada Allah. Kalau Syiah, apa kata Imam? Ya, lebih simpel. Nah, yang agak bermain dengan akal itu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah. Baik Mu'tazilah lama maupun Mu'tazilah baru, Neo Mu'tazilah, atau kadang hari ini disebut Islam liberal. Kalau yang tradisional ada Asy'ariyah sama Maturidiyah. Tak cuplikkan dikit yang kalem ini biar kamu ngerti, oh sampai sejauh mana akal dipakai dan tidak dipakai dalam tradisi kalam. Meskipun konteksnya tentang Tuhan. Pada saatnya ketika filsafat kita masuk ke philosophy of kalam. Jangan salah, pikiran-pikiran ketuhanannya Mu'tazilah itu jauh lebih rumit daripada pikirannya Thomas Aquinas dan kawan-kawan. Oke, terus jadi ini contoh sejauh mana akal punya kualifikasi untuk memahami Tuhan. Akhirnya apa? Dari beberapa asumsi di atas mulai awal tadi, akhirnya nanti ada 4 kubu dalam filsafat ketuhanan. Ada kubu dogmatis, ada kubu skeptis, ada kubu kritis, ada kubu historis. Jadi dari asumsi-asumsi di atas ada yang dogmatis. Kita sebenarnya ada di sini. Dogmatis itu yang yakin Tuhan itu ada atau yakin Tuhan tidak ada. Jadi apa? Saya pernah ada pertanyaan, Pak, orang ateis itu benci ya Pak sama Tuhan, anti ya Pak sama Tuhan? Enggak, mereka tidak anti Tuhan juga tidak benci Tuhan. Kenapa? Wong mereka tidak percaya ada Tuhan kok. Ya kan? Loh, kalau tidak percaya ada Tuhan, gimana mereka bisa benci Tuhan? Oh, Tuhannya nggak ada. Di anti juga tidak ada. Anti komunis misalnya, ada komunisme terus saya anti komunis. Jadi orang ateis itu ya mereka tidak benci Tuhan juga tidak anti Tuhan. Wong bagi mereka Tuhan itu nggak ada. Apa yang mau dibenci? Yang bisa benci Tuhan itu kalian. Ya kan? Dan kayak film India itu, kalau sudah sumpek itu lari ke kuil, Tuhannya dimaki-maki.
akhirnya Tuhannya ngalah. Kalau sudah marah-marah di kuil, balik lagi musuhnya diantemi kabeh, habis sudah. Kayak film India itu kan. Jadi ya, langganan India. Itu kalau India itu kan menurut saya actionnya ngalah-ngalahi film Barat. Orang Barat itu biasanya nembak dikit-dikit saja musuhnya ambruk semua. Kalau di India musuhnya ditabrak ke tembok sampai ajur, itu bisa bangun lagi. Dibanting dia masih bangun lagi. Sakti-sakti orang India itu. Meskipun polisinya kasihan miskin-miskin, bawaannya cuma jeep jelek itu mesti. Di mana-mana sekarang polisi itu kan pakai mobil bagus-bagus, ada yang BMW ada. Kalau di India tetap pakai jeep jelek itu. Itu khasnya India. Jabatan polisinya cuma 2, inspektur sama komisaris. Di luar itu nggak ada kok jenderal polisi, itu nggak ada. Mesti kalau nggak inspektur ya komisaris. Oke, ngomong apa sampai India. Jadi standpoint pertama, percaya atau tidak percaya, yakin ada Tuhan atau tidak yakin ada Tuhan, tidak percaya Tuhan itu ada, itu standpoint yang dogmatis. Yang kedua skeptis, nanti melahirkan agnostisisme, bahwa manusia nggak akan bisa nyampe memahami Tuhan. Argumen apapun nggak memadai. Skeptis biasanya melahirkan kritisisme, standpoint ketiga. Jadi bukti-bukti adanya Tuhan yang selama ini ada itu tidak kuat. Semuanya tidak kuat. Semuanya bisa dibantah. Itu kritis. Dari kritis biasanya yang ekstrim lahir standpoint historis. Karl Marx, Nietzsche, Durkheim, Freud, itu semuanya kan standpointnya historis, bahwa jangan-jangan memang Tuhan itu tidak ada dan itu bikinannya manusia. Kalau katanya Nietzsche, itu mentalitas Buddha. Orang yang tidak bisa eksis jadi dirinya sendiri, terus nyari sandaran, dan ketemunya sandaran paling sip itu ya Tuhan. Kalau Marx, itu orang yang kalah secara ekonomi, kemudian menipu dirinya dengan agama dan merasa asik di situ untuk menutupi kekalahannya secara ekonomi. Itu kan ringkesnya kan gitu kalau Marx. Makanya agama terus jadi candu. Begitu kamu kalah di dunia, miskin, sementara yang kafir-kafir kok kaya, kamu tinggal bilang, tidak apa-apa dia kaya di dunia, besok di akhirat tunggu aja. Itu kritiknya Marx. Jadi agama jadi candu. Kalau Durkheim enggak. Kalau Durkheim, agama itu kan media biar masyarakat rukun. Karena masyarakat kan butuh identitas yang sama. Dan identitas paling mudah untuk menyatukan masyarakat itu religi, agama. Kalau zaman dulu agama primitif pakai totem. Totem itu kan simbolnya biasanya binatang. Yang itu ditiru oleh anak-anak pramuka itu loh. Grup kelinci, grup harimau, grup apa kan gitu. Itu sebenarnya logika totem. Saya tidak tahu kok grupnya jadi binatang-binatang. Apa ada grup pramuka yang tidak binatang ya? Harimau. Ya, ada tadi kita ada. Oke. Gimana menggerakkannya? Kursor hilang. Oke, mungkin besok. Terlalu bagus laptopnya. Oke ya, itu Durkheim. Kalau Freud enggak. Freud itu ya secara umum agama itu jadi semacam substitusi dari libido yang tersumbat. Jadi energimu meluap-luap, nggak boleh kan, nggak boleh haram, bukan muhrim, nggak boleh, akhirnya terus dialirkanlah ke agama untuk aktivitas-aktivitas keagamaan, untuk semacam-macam. Itu katanya Freud gitu. Jadi sublimasi agama itu sebenarnya sublimasi psikis. Jadi
Kamu sebenarnya ingin bebas macam-macam tapi tidak bisa. Gairahmu meledak-ledak tapi tidak bisa. Akhirnya disublimasikan. Tidak apa-apalah, tidak bisa bebas melampiaskan hasrat, tapi kan nanti masuk surga. Kita beramal yang baik, sholat yang rajin, tahajud lah. Kalau nafsunya sudah nggak tertahan, puasalah. Kalau itu jadi sublimasi dari hasrat. Jadi agama itu bikinan kita sendiri. Itu katanya beberapa filosof, Nietzsche, Marx, Durkheim, Freud. Ini yang kadang-kadang bikin orang tidak suka sama filsafat. Cuma orang lihatnya cuma tokoh ini saja, padahal tokoh yang lain banyak. Sama-sama eksistensialis. Jangan lupa selain Nietzsche masih ada Muhammad Iqbal, masih ada Mullah Sadra, bahkan masih ada Ibnu Arabi. Semuanya eksistensialis. Cuma orang lebih wow pada Nietzsche yang anti Tuhan. Jadi terus, wah berarti filsafat itu bikin orang anti Tuhan. Padahal kalau pakai Iqbal, kamu bisa beragama secara aktif, progresif. Kalau pakai Mullah Sadra, kamu bisa mengcombine antara akal, hati, mistik jadi satu. Kalau pakai Ibnu Arabi, apalagi kamu bisa masuk jauh ke wilayah mistisisme. Sama-sama eksistensialis. Cuma orang kan jarang menengok yang Islam-Islam, dianggap pokoknya tasawuf, pokoknya filsafat itu sesat karena anti Tuhan. Karena orang susah membedakan mana filsafat yang produk pemikiran, mana filsafat yang sebagai alat untuk berpikir secara jernih. Jadi sering-sering orang kejebak di situ. Jadi ya jangan lupa Ghazali yang mengkritik filsafat pun sebenarnya sangat filosofis argumen-argumennya. Orang yang tanya apakah filsafat itu tidak membawa kepada kesesatan, pertanyaan itu pasti diawali dari refleksi yang filosofis. Jadi ketika dia menggugat filsafat, sebenarnya dia juga sedang berpikir filosofis tentang fenomena yang namanya filsafat. Jadi itu yang kadang-kadang harus dijelentrehkan lagi. Oke, jadi berpikir tentang Tuhan tadi melahirkan 4 standpoint. Dogmatisme, skeptisisme, dari skeptis kadang-kadang berkembang jadi kritisisme, kemudian bahkan sampai yang historisisme. Nietzsche, Karl Marx, dan kawan-kawan. Kalau diringkas, ini detailnya ada di pertemuan sebelum Ramadan. Argumen pembuktian Tuhan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada prime mover. Prime mover itu penggerak yang tidak digerakkan. Nanti argumen penggerak yang tidak digerakkan ini disempurnakan oleh Thomas Aquinas, the first cause, sebab pertama. Penggerak yang tidak digerakkan itu, alam semesta ini kan berubah terus, dinamis. Perubahan itu biasanya ada sebabnya. Sebab itu biasanya dari luar. Kenapa kamu datang ke sini? Karena ada pengumuman dari takmir. Kenapa takmir mengumumkan? Karena tak SMS sebelumnya malam ini bisa. Kenapa aku nge-SMS? Karena ada yang ngingetin aku, sudah waktunya Pak, sudah bulan September. Kenapa kok dia ngingetin aku? Karena selalu ada penggerak-penggerak. Dan penggerak ini pasti harus ada ujungnya dong. Kalau nggak ada akhirnya penggerak pertama, ya nggak masuk akal. Itu first cause. Dan kalau penggerak pertama itu kita sebut Tuhan, ya berarti Tuhan itu ada. Meskipun ini di sebelum Ramadan kan juga sudah dibantah. Bantahannya nggak perlu tak ulang, biar kamu tetap merasa argumen ini valid. Itu gunanya tak balik. Kalau yang sebelum Ramadan tak sampaikan sekarang, nanti ujungnya kamu agak tidak percaya lagi sama Tuhan. Jadi tak balik, yang percaya Tuhan tak taruh di akhir.
Kalau first cause kan jelas, semua ada sebabnya, dan pasti harus ada sebab pertama. Ya contoh paling gampang biasanya kan dipakai, kamu ada sebabnya, bapak ibumu, simbahmu oleh mbah buyutmu oleh mbah canggah oleh udek oleh gantung siwur oleh terus sampai ke atas. Kan harus ada awalnya. Nabi Adam misalnya awalnya. Nabi Adam kan harus ada penciptanya. Setelah Nabi Adam, ya diciptakan oleh yang menciptakan Adam. Kalau menciptakan Adam ini Allah, ya berarti Allah ada. Nggak boleh ada terus nggak ada akhirnya. Kalau nggak ada akhirnya, akal nggak bisa memahami. Itu argumen first cause. Kayu ini disebabkan oleh pohon oleh apa terus, pasti ada begitu. Itu argumen first cause. Tidak ada yang nggak ada sebabnya. Ada teori yang bilang mukjizat pun sebenarnya ya ada cause-nya, ada sebabnya. Hanya saja kadang-kadang sebab itu dipercepat. Misalnya di buku itu tak baca, mukjizatnya Nabi Musa, tongkat bisa jadi ular. Itu kan seolah-olah nggak masuk akal. Tongkat kok jadi ular? Loh, itu kalau dirunut sebenarnya bisa. Tongkat itu kan nanti bisa jadi tumbuhan. Begitu ditanam, dia melahirkan tumbuhan. Yang tumbuh ini mungkin tumbuhan yang bisa dimakan oleh ular. Akhirnya kan dia jadi membantu pembiayaan ular. Jadi dari tongkat bisa jadi ular. Cuma prosesnya diloncati, tiba-tiba tongkat terus jadi ular. Itu saya lupa buku apa itu. Jadi argumennya gitu. Jadi ada proses natural yang cuma dipercepat aja, bukan urusan kok kayak tukang sulap. Jadi nggak ada tiba-tiba ada. Jadi ada proses-proses yang diloncati, tapi sebenarnya natural. Ada sebabnya. Tuhan juga begitu. Terus yang ketiga, argumen possibility and necessity. Semua yang ada di alam semesta ini sifatnya mungkin ada. Kenapa mungkin ada? Ya karena bisa nggak ada. Tahun 70-an, saya lahir 76, kamu belum ada. Sekarang ada, besok nggak ada lagi. Dari tidak ada jadi ada, kan ada sebabnya. Nah, kalau sudah begitu naik lagi ke first cause. Dari sebabnya tadi semula nggak ada, terus ada terus, dan akhirnya pasti ada. Harus ada yang pasti ada, tidak disebabkan oleh apa-apa. Nah, itu argumen kedua. Argumen ketiga. Argumen keempat, decrease in thing. Segala sesuatu sifatnya gradasi. Ada level tumbuhan, level binatang, level manusia. Manusia ada level anak-anak, level remaja, level dewasa, level tua, level renta, level segalanya. Karpet ini ada level baru, terus ada level agak lama, ada level lama sekali, tua, ada level rusak, ada level dibuang, ada level jadi sampah. Tidak ada yang nggak degree, semuanya degree. Maka dari sekian banyak degree pasti ada wujud yang sempurna. Itu degrees in thing. Nanti kalau belajar wujudiyah, falsafatul wujud akan ketemu teori gradasi ini. Inspirasi paling banyak dari Neoplatonisme yang antara lain nanti diadopsi oleh Al-Farabi. Terus argumen kosmos. Argumen kosmos ini argumen lihatlah alam semesta. Alam semesta ini luar biasa tertib, luar biasa rapinya. Dan gak usah dipikir, tanyakan hatimu, pasti ada yang menciptakan, ada yang ngatur, ada yang bikin. Terus argumen moral Immanuel Kant, gak perlu tak jelasin. Tuhan ada sebagai panitia hari pembalasan. Ya, itu awal. Religious experience itu pengalaman keagamaan, dinikmati sendiri-sendiri secara subjektif, individu. Kamu rasakan sendiri, wah Tuhan itu ternyata ada memang. Harusnya aku dapat nilai E loh, kok malah dapat A. Ini mesti campur tangannya Tuhan. Itu religious experience. Ya.
Kamu tidak protes kan kalau kayak gitu. Kalau contohnya dibalik, kamu mesti komplain, marah-marah ke dosennya. Untung dosennya nggak bilang, itulah campur tangan Tuhan. Harusnya kamu dapat E, sekarang dapat A. Tapi kalau kamu harusnya A dapat E, kebalik. Jadi Tuhannya, kamu kalau seneng aja bilang ini Tuhan, tapi kalau jelek komplain. Yang terakhir argumennya Pascal, argumennya Judy Walker. Jadi, kalau dihitung-hitung untung dan tidak untung, mending punya Tuhan deh daripada nggak punya. Toh nggak bayar, gratis, untungnya banyak, ya kan? Dengan punya Tuhan, kamu punya teman banyak, kamu bisa pacaran sama anaknya kiai, kamu bisa, untungnya oke pokoknya. Contohnya gitu. Itu argumen judinya Pascal. Coba kamu bilang saya nggak percaya Tuhan, saya nggak punya Tuhan. Wah, mesti kamu tiap hari dimarahi orang. Facebookmu akan penuh dengan caci maki, ya kan? Tapi kamu tunjukkan bahwa kamu punya Tuhan, kamu orang soleh, sekali-sekali ngutip ayat, agak narsis sedikit, ngomong yang bijaksana. Wah, yang nge-like mesti banyak. Nah, itulah untungnya punya Tuhan, katanya Pascal. Ini orang-orang Barat. Ini sudah tak kasih sebelum Ramadan. Yang Islam sudah tak kasih ketika ngomong tokoh-tokoh filsafat Muslim, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan kawan-kawan. Yang itu kalau diringkes cuma jadi 3 argumennya. Yang pertama dalilul hudus, yang kedua dalilul jawas, dan yang ketiga dalilul inayah wal ikhtirok. Dalilul hudus itu dalil kebaruan alam. Jadi dalil kebaruan alam ini tak besarin aja ya, tulisannya kecil. Oke, jadi ini loh, ini Al-Kindi yang punya. Alam semesta ini kan terbatas. Tidak ada yang tidak terbatas. Umur manusia terbatas. Barang apapun terbatas. Tidak ada yang tidak ada batasnya. Segala yang terbatas pasti ada awalnya. Gak mungkin awalnya juga tak terbatas. Kalau ada awalnya berarti baru. Tidak kodim. Kodim kan tidak ada awalnya. Nah, alam semesta itu kan karena di alam ini segalanya terbatas, ya berarti semua yang melekat di alam juga terbatas. Ruang, waktu, dan semuanya terbatas. Semuanya juga baru. Kalau itu baru, berarti ada yang bikin. Dari nggak ada jadi ada. Itu dalilul hudus. Terus dalilul jawas. Dalilul kudus itu, awas keliru, bukan kudus loh ya, kudus. Hadasa, karena kadang-kadang istilah itu mirip-mirip. Di kampus mahasiswa kuliah tasawuf, zaman saya dulu ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan hulul? Nah, dia nggak ngerti, dianggap, oh ini salah ketik, mungkin harusnya halal. Iya. Terus, iya. Jadi hulul akhirnya definisi halal yang dia tulis, segala yang diperbolehkan oleh Allah untuk dimakan. Nah, jadi hulul adalah segala yang diperbolehkan oleh Allah untuk dimakan, karena dia salah dianggapnya halal. Jadi ini kudus. Kudus artinya baru, bukan kudus yang artinya ya apalagi hadas, apalagi hadis. Oh, itu banyak istilahnya yang sama. Jadi maknanya jauh. Ahlul hadis dengan ahlul hadas itu kan agak jauh, bertentangan. Iya. Oke. Terus yang kedua dalilul jawas. Kalau dalilul jawas, argumen kayak tadi, possibility, mungkin ada dan mungkin nggak ada. Mungkin itu kalau di Ibnu Sina mungkin itu maksudnya potensi. Bisa ada, bisa enggak. Di situ tak contohkan perempuan. Perempuan itu mungkin hamil.
Tapi dia tidak bisa menghamili dirinya sendiri. Dia punya potensi hamil. Potensi ini bisa aktual biasanya ada dorongan dari luar. Kamu misalnya, saya Pak, mungkin punya kumis. Nah itu kan ada pendorongnya, akhirnya sampai kumismu keluar beneran, ya kamu makan yang bergizi apa ngasih apa, akhirnya kumisnya keluar. Ada yang enggak, ada yang memang karena genetik enggak mungkin punya kumis. Bahkan ada yang perempuan aja bisa keluar kumisnya. Itu kan potensi. Potensi ini jadi aktual kalau ada pendorongnya. Perempuan mungkin hamil. Kalau dia hamil beneran, pasti ada pendorongnya yang bikin dia hamil beneran. Nggak mungkin kok bilang, oh kok saya tiba-tiba hamil ini, jangan-jangan dihamili jin. Kan sering orang kayak gitu. Ya berarti aktualnya yang bikin dia aktual jinnya. Nggak tahu jin yang merek Lea atau jin yang merek Levi's yang bikin dia hamil. Jadi dalil jawas. Oleh karena itu Tuhan kalau di dalil jawas itu mengaktualkan dari yang semula potensi. Maka Tuhan itu ada. Itu para filosof Muslim, Ibn Rus dan kawan-kawan. Atau dalilnya Ibn Sina dan kawan-kawan. Kalau yang Ibn Rus itu lebih suka pakai dalilul inayah wal ikhtira. Dalil inayah itu melihat bahwa, coba dilihat, bumi ini dibikin sangat pas untuk manusia. Suhunya, jaraknya dengan matahari, kelembapannya, kekeringannya itu pas persis untuk dihidupi manusia. Bahkan konstruksi tubuhnya manusia dibikin dia nyaman untuk kepentingan hidupnya. Itu dalil inayah. Itu membuktikan ada desainernya, nggak mungkin kebetulan. Jadi kalau rambut bisa tumbuh terus, tapi gigi tidak tumbuh terus. Sama-sama barang yang bisa tumbuh, itu mesti ada desainernya. Kalau gigimu tumbuh terus, pening kamu. Loh iya kan? Tidak membayangkan. Nanti kayak apa di wayang itu, cakil itu kan, giginya panjang sampai ke depan. Cakil itu wayang yang tidak bisa mati. Matinya karena stres. Stres karena kalau dia meludah itu ludahnya balik lagi, giginya gini, itu depan lagi masuk lagi, jadi stres dia, ludahnya nggak bisa keluar, jadi mati akhirnya. Jadi inayah, nggak ada manusia kayak gitu. Semaju-majunya gigimu tetap masih bisa mengunyah, masih pas untuk ngomong. Kan ada orang yang giginya malah di luar itu kan, orang tertentu. Tapi kan tetap dia nggak tumbuh terus giginya sampai ke depan. Itu dalil inayah. Doa itu Allah masih nolong kita loh. Konstruksinya itu selalu pas, semrong apapun. Jadi dalil inayah. Ikhtirak juga begitu. Konstitusi konstruksi alam ini pas untuk kita. Sepanas apapun suhu, ternyata kita bisa adaptasi. Meskipun kita mengeluh terus. Hujan, salju pun ternyata orang bisa adaptasi. Disediain bahan banyak sekali di sekelilingmu untuk mengatasi persoalan apapun yang muncul dari alam. Kalau dingin kamu bisa bikin jaket, yang jaket itu terbuat dari kain, kain itu terbuat dari kapas, kapas tinggal dipanen, diambil. Kalau kamu kedinginan, kamu tinggal bikin teknologi kipas angin, nanti dingin sendiri. Kipas angin kan juga butuh angin, AC juga butuh angin. Kalau nggak ada angin, secanggih apapun AC, kipas angin nggak ada gunanya. Ya, jadi dalilul ikhtirak. Ya meskipun nggak ada kipas angin, kamu pakai apa? Teknologi tukang sate itu yang dikipas-kipas, itu kan tetap butuh angin juga. Loh ini kan usaha saya sendiri Pak. Ya tapi kan itu butuh angin. Jadi yang kipas-kipas itu. Jadi dalilul inayah wal ikhtirak.
Oke. Ya, ini kata-katanya Thomas Aquinas. Things are in motion, hence there is first mover. Segala sesuatu itu bergerak di sekelilingmu, berarti ada penggerak pertama. Things are caused. Segala sesuatu itu disebabkan, berarti ada sebab pertama. Thing exists. Segala sesuatu ada, berarti ada yang menciptakan sehingga ada. Kebaikan yang sempurna itu ada, berarti ada sumbernya. Segala sesuatu itu terdesain dengan rapi, berarti ada yang bikin, ada yang merancang, ada tujuannya. Alam semesta ini tidak asal, tidak acak. Itu katanya Thomas Aquinas. Oke. Kalau ini argumen sosiologis, selain argumen-argumen tadi, dunia sosiologi kenal. Kenapa sih agama itu nggak mungkin hilang? Nggak ada manusia yang tidak religi. Religare itu nanti jadi kata religi, jadi religion. Tidak ada manusia yang seateis apapun dia butuh sandaran tertentu. Kenapa? Karena manusia itu punya 3 karakter itu: ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan kelangkaan. Hidup kita kan tidak pasti. Secanggih apapun kamu merancang, masih bisa gagal. Berarti kamu nggak menguasai 100% hidupmu. Sudah tiap hari kamu SMS dibales, dijemput, diantar mau, ditraktir mau, tapi ditembak kok nolak. Loh kan, nggak pasti. Kamu sudah yakin, mau ini tiap kali ketemu kok senyum, dijemput oke, diantar oke, ditraktir oke, diajak jalan-jalan oke, ditembak kok nggak mau, nggak pasti. Ya kan? Kamu sudah kenal sama dosennya, dosennya juga sering ngajak ngobrol kamu. Kamu sudah bantuin dorongin mobilnya waktu mogok. Ujian kamu merasa bisa nggarap, lo malah dikasih D. Ya, ini tidak bisa dirancang. Hidup serba tidak pasti. Jangan dikira yang sekarang merasa wajahnya jelek, besok pasangannya juga jelek. Ya kan? Tidak mesti. Ada kemungkinan yang wajahnya jelek, pasangannya lebih jelek. Ya, nilainya itu kan nggak mesti. Jadi levelnya bisa di bawahnya dia. Oke. Yang kedua, tidak berdaya. Tidak berdaya itu kamu punya batasan-batasan. Saya sih pinginnya kalau ngaji gini, begitu selesai pulang sekali loncat langsung nyampe rumah. Tidak bisa. Kamu tidak berdaya untuk itu, kecuali the flash. Kalau jam 6. Jadi kita banyak hal yang kita tidak bisa, banyak hal yang kita tidak mampu. Mikir Tuhan aja sejak tadi muter-muter tidak ketemu-ketemu. Kita dalam banyak hal kita sangat terbatas. Kita butuh dukungan. Maka orang larinya ke Tuhan. Yang ketiga, kelangkaan. Kelangkaan ini lanjutannya dari ketidakberdayaan tadi. Tenaga kita terbatas, bahkan umur kita terbatas, bahkan kekuatan kita terbatas, sumber daya alam di sekeliling kita terbatas. Jadi hidup kita serba tidak pasti, serba tidak berdaya, dan serba terbatas. Ini yang bikin secara naluriah orang butuh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Itu yang bikin orang susah, itu yang bikin agama tidak bisa dibunuh. Meskipun sejak dulu dikritik, disesat-sesatkan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tapi tetap jalan. Kenapa? Secara eksistensial, sosial kita punya 3 karakter itu. Kita tidak menguasai hidup kita 100%. Meskipun kamu tiap hari teriak-teriak bahwa dirimu bebas. Bebas saya, Pak. Saya mau keluar nggak lewat pintu, tak tabrak temboknya, ya tabrakan kono. Ya, saya pingin main laptop 3 hari 3 malam, Pak. Ayo dicoba aja kalau kuat. Kita serba tidak berdaya.
banyak sekali keterbatasan-keterbatasan. Itu yang bikin orang selalu cari sandaran. Oke. Ini katanya Stuart Case. Stuart Case ini ahli ekonomi, ahli sosiologi. Sebenarnya kata dia, urusan Tuhan itu tidak usah dicari, tidak usah dibahas bukti dan tidak bukti. Urusan Tuhan itu urusan kamu percaya atau tidak percaya. For those who believe, no proof is necessary. For those who don't believe, no proof is possible. Bagi mereka yang sudah percaya, bukti itu tidak penting. Bagi mereka yang sudah tidak percaya, nggak mungkin akan ada bukti. Nggak perlu ada bukti, wong wis nggak percaya. Yang sudah percaya juga gitu, nggak butuh bukti. Jadi intinya ya kamu percaya apa enggak. Kalau percaya ya monggo, kalau enggak ya monggo. Yang butuh bukti kan para filosof. Orang beriman yang percaya, katanya Stuart Case, enggak, dia enggak butuh bukti kok. Aku percaya kamu enggak bohong padaku. Selesai sudah. Enggak perlu nyari-nyari buktinya. Jangan-jangan kamu bohong, itu berarti. Atau aku enggak percaya kamu jujur padaku. Selesai juga kan. Kalau sudah enggak percaya, kamu ngapain aja. Aku enggak percaya kok. Jadi kalau sudah percaya atau enggak percaya, urusan selesai. Kamu percaya Allah? Iya, saya percaya. Ya sudah, wong percaya kok. Saya mau cari buktinya Pak. Oh berarti belum percaya. Masih nyari bukti toh. Iya kan? Kalau masih nyari bukti berarti belum percaya. Tapi kalau sudah percaya, ya ngapain capek-capek nyari bukti. Katanya sudah percaya. Itu katanya Stuart Case. Ini katanya Pascal. Faith is different from proof. The latter is human, the former is a gift from God. Katanya Pascal yang tadi punya argumen judi, keimanan, kepercayaan itu beda dengan bukti dan pembuktian. The latter berarti yang bukti dan pembuktian itu human, urusannya manusia. Tapi keimanan itu gift from God. Kalau bahasa kita sehari-hari itu hidayah. Itu dikasih. Ini nggak tak kutipkan dari Ghazali maupun dari Suyuti, dari Pascal aja. Kalau pakai Ghazali biasanya aku anggap deso. Biasa Pak, kiai ya mesti ngomong-ngomong Pak. Halo Pascal lo ini filosof kan, kamu baru mau kan. Jadi faith is different from proof. Jadi kalau urusan bukti membuktikan ya urusanmu, mau buktikan monggo, nggak mau monggo. Tapi percaya dan tidak percaya itu biasanya hidayah, gift from God. Nah, kamu ditakdirkan jadi beriman entah dengan jalan apa saja, itu sebenarnya hidayah. Kalau Tuhan nggak ngasih hidayah, meskipun orang tuamu Muslim, mungkin sekarang kamu sudah bosan sama Islam. Oh, sejak dulu sholat terus bosan Pak, nggak ada yang lain apa? Oh, apa nggak capek Allah itu lihat sholat kita? Ya janjinya Allah itu ya capek lihat sholatmu sejak dulu gitu aja, nggak berkualitas. Cuma ya gimana lagi? The gift from God, itu katanya Pascal. Oke, kalau ini Khalil Gibran. Faith is knowledge within the heart, beyond the reach of proof. Kepercayaan itu pengetahuan, tapi bukan pengetahuan yang di akal, tapi pengetahuan dalam hati. Dan itu di luar jangkauan pembuktian. Jadi kalau kamu percaya, itu hatimu yang bunyi, dan itu tidak butuh justifikasi akal. Itu kalau yang intuisinya tajam, biasanya bisa, aku percaya padamu. Itu kan hati yang bilang, bukan akal. Kalau pakai akal mungkin hati-hati zaman sekarang mudah orang. Ya kalau hari ini kan
Apapun yang di sekeliling kita, TV, internet, WA, Facebook, itu banyak yang menumpulkan hati. Makanya isinya curiga terus, melihat orang lain jelek terus, membenarkan dirinya sendiri, selalu menyalahkan yang lain. Itu kerjaannya akal. Tapi kalau hati, intuisi, tidak. Makanya agama selalu menganjurkan husnudzon. Itu tidak dalam rangka menyelamatkan orang lain, tapi menyelamatkan dirimu sendiri. Karena lawannya husnudzon itu suudzon. Prasangka buruk itu dasarnya mesti, entah di hulu atau muara, pasti ketemu kebencian. Kebencian itu ya awal dan akhir dari kerusakan. Hari ini banyak orang benci terhadap apapun, kelompoknya kah, yang berbeda atau beda partai, beda golongan, beda urusan itu ya. Nah itu lama-lama hatinya tumpul. Kalau hati sudah tumpul biasanya susah mencari tadi gift from God tadi, hidayah, bukai susah. Karena masuknya ke sana hidayah itu. Oke. Itu Khalil Gibran. Kalau ini peribahasa Jepang. Do you need proof of God? Does one light a torch to see the sun? Apa kamu butuh? Apa kamu merasa perlu untuk membuktikan Tuhan? Apalagi hanya pakai akal. Membuktikan Tuhan pakai akal itu kayak kamu menyalakan obor di depan matahari, menyalakan senter di depan matahari. Jadi tidak akan ada asarnya. Itu peribahasa Jepang. Cuma tidak tak tulis Jepangnya karena saya juga tidak ngerti Jepangnya apa. Apalagi kamu. Jadi Jepangmu kan biasanya Jepang yang tidak pakai terjemahan. Ya, kamu cuma butuh gambarnya saja. Tidak butuh kata-katanya, karena kata-katanya monoton. Oke. Jadi katanya orang Jepang, tidak perlulah membuktikan Tuhan. Itu kayak menyalakan senter, menyalakan obor di hadapan matahari. Gak usah dinyalakan, kamu sudah terang dengan sendirinya. Kalau kamu bisa menerima adanya Tuhan. Ini peribahasa terjemahan dari Jerman. The proof God is moving in your life is not what happened to you, it's what happened through you. Kalau kamu nyari buktinya Tuhan, itu dia bergerak dalam hidupmu. Bukan yang terjadi dalam dirimu, tapi yang terjadi karena dirimu. Buktinya Tuhan apa? Kok tiba-tiba kamu bisa nolong orang? Itu berarti Tuhan sedang bekerja melalui kamu. Kok tiba-tiba kamu bisa sayang sekali sama sahabatmu, sama temanmu, bahkan duitmu diutangi sampai segitu banyaknya, kamu ikhlas saja. Itu sebenarnya Tuhan sedang kerja dalam dirimu. Itu yang bikin orang bilang, kalau yang saya ucapkan ini banyak benarnya, itu dari Allah. Kalau banyak salahnya, itu dari saya. Itu kenapa? Karena Allah sedang kerja lewat dirimu, lewat diriku yang sedang ngomong. Sejak tadi saya ngomong cengenges, mungkin ada 1-2 peletik yang kamu tangkap. Itu Allah sedang kerja melalui diriku. Ya, kalimat Allah sedang kerja ini kan jarang kita pakai. Biasanya dipakai orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen kalau ceramah di TV yang perempuan itu. Saudara-saudara, Allah sedang bekerja. Ya kita jarang pakai itu. Tapi enggak Kristen, enggak Islam ya, kalau Allah sedang kerja melalui kita, ya melalui kita. Itu makanya kamu disuruh sedekah, kamu disuruh banyak membantu fakir miskin. Itu maksudnya apa? Kamu jadi jalannya Allah untuk menyantuni mereka, untuk menghidupi mereka. Berbahagialah kalau kamu bisa sedekah, kamu bisa kurban, kamu bisa
Zakat, kenapa? Kamu, Allah sedang ingin kerja melalui dirimu. Itulah sebenarnya buktinya Allah itu ada. Kalau hanya kamu mengandalkan otakmu, mengandalkan pikiranmu, mestinya kamu males sedekah, males kurban. Wong itu duit-duitku sendiri, hasil kerjaku sendiri, ngapain dibagi-bagi ke orang? Tapi Allah ingin bekerja melalui dirimu, maka kamu disuruh sedekah. Itulah bukti paling nyata adanya Allah. Terus ini Voltaire. Katanya Voltaire, if God did not exist, it would be necessary to invent him. Sejak tadi kok kepercayaan pada Tuhan itu dikritik saja, katanya Voltaire. Kalau memang Tuhan itu nggak ada, kita bikin Tuhan biar ada. Kenapa? Karena ternyata dalam sejarah adanya Tuhan itu penting. Secara psikologis, secara sosiologis. Kok ternyata tidak ada? Wah, nanti kita banyak ruginya. Ayo kita bikin ada. Itu maksudnya Voltaire. Kalau Tuhan nggak ada, penting bagi kita untuk ayo kita temukan lagi Tuhan. Jangan sampai dia hilang. Manfaatnya banyak. Nah, itu maunya Voltaire. Enak loh ada Tuhan itu. Kalau ada apa-apa, kamu misalnya diundang nanti datang ya ke pesta saya, insya Allah. Nah itu kan kalau ada apa-apa, wah mohon maaf Allah tidak mengizinkan. Enak. Enak buat pelarian kan Tuhan itu. Kalau kamu nggak lulus ujian misalnya, oh Allah sedang bekerja bikin aku nggak lulus ujian. Ini sudah kehendaknya Allah. Lu manfaatnya banyak punya Tuhan itu. Saya sudah kerja keras tapi Allah menakdirkan gini, kayak gimana? Jadi makanya katanya Voltaire, kalau Allah ternyata nggak ada, ayo kita bikin ada aja. Kalau Allahnya nggak ada, sumpek kita nggak punya pelarian, nggak punya sandaran. Nah itu katanya Voltaire, filosof yang agak uraan dari Perancis. Voltaire mungkin dulu pernah tak ceritain. Voltaire ini dulu yang pernah sinis mengkritik. Jadi kayak di kita itu loh, kalau ada bencana, itu kan kita selalu, wah masjidnya masih utuh, meskipun rumah di sekitarnya roboh. Nah zaman itu di Portugal ada tsunami, ada gempa bumi dahsyat, gereja-gereja runtuh, rumah-rumah runtuh. Yang tidak runtuh satu-satunya adalah rumahnya gubernur yang korup. Ayo kamu mau ngomong apa? Semua runtuh, tapi rumahnya gubernur yang kurang ajar, yang koruptor itu malah masih utuh. Itu kan ngomongnya susah kan kamu. Padahal mungkin secara logis ya bisa saja kayak gitu loh. Kamu bangun rumah, bangun masjid, yang penting asal berdiri. Sementara dia koruptor karena kaya, rumahnya pondasinya kuat. Jadi waktu bencana satu-satunya yang berdiri rumah itu. Berani gak kamu bilang dengan nada yang sama, semua runtuh kecuali rumah koruptor, ini adalah anugerah Allah. Itu zaman itu debatnya Voltaire sama gubernur yang ada di zaman itu. Oke, jadi katanya Voltaire, pentinglah kita punya Tuhan. Terus loncat satu. Ini Frank Peretti. Frank Peretti ini apa? Novelis fiksi yang paling terkenal di Amerika. Dia bilang, karena dia fiksi, banyak nulis novel, you want proof there is God, look outside, watch a sunset. Gak usah capek-capek mikir, kamu keluar aja sana, lihat sunset, lihat matahari terbenam. Nanti kan ada terasa sesuatu. Itu kan kayak kitabnya Ghazali itu, Hikmah dalam penciptaan. Saya lupa judul Arabnya, tapi Ghazali ngomong setiap yang diciptakan Allah ada manfaatnya. Langit misalnya, kalau kamu sedang hatimu sumpek, ndangaklah, apa bahasa Indonesia ndangaklah itu? Iya, ndangak itu bahasa Indonesia sudah ya? Enggak bahasa. Iya, mendangaklah, melihat ke langit. Coba lihat, ngerti karpel. Coba lihat langit yang luas.
mendung yang berarah. Itu kan hatimu, kamu merasa sangat kecil dan hatimu luas lagi, longgar lagi. Saya lupa judul kitabnya Ghazali itu. Apa? Hikmah di balik penciptaan atau rahasia di balik penciptaan. Jadi kalau lihat air itu nanti kayak gimana, kalau lihat laut itu nanti manfaatnya apa, dan seterusnya. Jadi ini Frank Peretti itu mirip Ghazali. Dia bilang gak usah capek-capek membuktikan Tuhan, lihat aja sunset, kamu otomatis akan bilang Allahu Akbar. Meskipun dia non muslim loh ya, Allahu Akbar tambahan dari aku. Jadi kamu akan takjub sendiri. Nggak mungkin yang kayak gitu itu kebetulan. Nggak mungkin yang kayak gitu itu nggak ada gunanya. Itu Frank Peretti. Dan terakhir, ini ngambil dari film. Mungkin ada yang pernah lihat film God is Not Dead tahun lalu 2014. Shane Harper. Dia bilang, saya tidak tahu kalau kamu lihat film apa ya, sok dicermati kalimat-kalimatnya yang bagus. Iya, atau lihat gambarnya saja. Atau film kayak gini, oh pak, film kayak gitu. Film itu ya yang ada tawurannya pak, ada tembak-tembakannya. Kalau nggak ada ya adegan ranjang pak, orang sakit. Ayo orang sakit kan adegan ranjang. Katanya Shane Harper, atheists say no one can prove the existence of God, and they are right. But I say no one can disprove that God exists. I see God in everything. I feel His presence everywhere. To me, I know that He exists. Katanya Josh, atau nama aslinya Shane Harper sih, yang mau ngaktor. Ya dia cuma ngapalin skenario aja. Ya, harusnya yang dihargai yang nulis skenario. Orang ateis bilang tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Dan mereka benar. Tapi aku bilang kebalikannya. Tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Sejak tadi kan kita sibuk membuktikan Tuhan itu ada. Ayo sekarang dibalik, buktikan kalau Tuhan itu nggak ada. Kesulitannya 2 kali lipat. Loh ya, emangnya gampang membuktikan sesuatu itu nggak ada? Lebih susah. Ya, membuktikan sesuatu ada itu gampang, tapi membuktikan sesuatu itu nggak ada itu jauh lebih sulit. Buktikan bahwa kamu tidak suka padaku, itu susah. Tapi nyari bukti bahwa kamu suka padaku lebih gampang. Membuktikan Tuhan itu ada gampang. Ya lebih mudah daripada membuktikan Tuhan itu nggak ada. Terus kata-kata selanjutnya, I see God in everything. Aku bisa melihat Tuhan bermain dalam segala sesuatu. Tuhan ikut andil dalam segala sesuatu. Aku merasakan kehadirannya di mana-mana. To me, I know that He exists. Bagiku sudah cukup, aku sudah ngerti bahwa Allah memang ada, bahwa Tuhan memang ada. Selesai. Ini kalau pakai argumen-argumen tadi, sebenarnya argumen from religious experience. Rasakan sendiri kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Sangat banyak kebetulan-kebetulan. Sangat banyak pas, sangat banyak kesesuaian-kesesuaian yang sebenarnya nggak kamu sengaja. Itu Shane Harper. Jadi kalimat ini sengaja tak taruh di terakhir, selain semacam garis bawah bahwa kalau tadi kita sibuk membahas Tuhan itu ada, kalau ada orang tanya apa Tuhan memang benar ada, apa buktinya, kamu bisa tanya balik, apa Tuhan memang benar nggak ada, buktinya apa? Ya, dan itu bisa lebih panjang diskusinya, karena bukti bahwa Tuhan itu nggak ada akan lebih susah dicari daripada bahwa Tuhan itu ada. Oke, itu materi hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan
Nanti kita rinci satu-satu argumennya orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan itu apa aja, dan kita sebut satu-satu, kira-kira bisa dibantah seperti apa. Itu minggu depan, dan minggu depannya kita insya Allah ketemu sejarah Tuhannya Karen Armstrong. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada. Sudah malam. Yo, pokoknya rumusnya tetap sama ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan lewat Facebook. Sebut aja di inbox, karena saya males di wall itu. Kalau di wall itu nanti semua orang bisa komentar. Nah, kalau tanya lewat inbox aja bisa tak jawab. Ya meskipun kadang-kadang buka Facebook saya juga males, bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, tidak apa-apalah. Wong persoalannya kan bukan persoalan hidup mati. Iya kan. Sekarang Tuhan, besok dibahas lagi juga tidak apa-apa. Ditunda minggu depan juga tidak apa-apa. Ya. Oke, saya akhiri sekian. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.